Baik, kalau begitu tolong artikan kepada saya atau orang Arab mana yang mengerti kosakata alif lam mim. Silahkan. Nah, itu alif lam mim itu akan kau dengar dulu. Nah, di situ kau tidak punya etika, Dis. Itu perbedaan Apa arti saya alif dengan lam Anda. mim? Kau tidak punya etika. Orang baru mau bicara, kau sudah nyeletuk. Oke, silakan. Nah, situ adabmu kurang. Apa alif lam mim? Silakan. Saya menghargai kamu loh, Dis loh. Silakan, apa arti alif lam mim? Saya menghargai ya. Silakan, apa arti alif lam mim? Oke. Sekali lagi ya, saya menghargai nih saudara teman-teman kamu ada berapa orang nih? 19.000 nih. Oke, kita saling menghargai ya. Ngeles nih. Apa arti alif lam mim, Sultan? Alif lam mim itu kalau kita bahas ini itu percuma, Dis. Itu ada Percuma. ya percuma lah. Apa pula? Loh, Bang, pulangkan suara TV, Bang. Dulu jangan matiin. ya coba silakan nyalakan kamera, yuk. Saya heran nih ngeliat muslim-muslim ini udah babak belur tiap hari di sini. Apa Sudah tidak ada perlawanan. Sudah Mana babak kameranya belur, tidak ada perlawanan. Ya, Sultan. Saya ini sangat merindukan ada seorang muslim yang mengerti agama Islam untuk saya ajak diskusi antara Islam dan Kristen. Tapi nyarinya susahnya setengah mati. Gimana itu? Lah iyalah, kamu carinya di TikTok, carilah di pondok pesantren, datanglah kepada para kiai, para ustadz. Di pondok pesantren adanya mereka lagi nyabulin para santriwati. Itu kan Lu isi kepalamu. gimana sih Anda ini? Ya datanglah kepada Anda dengar nggak berita-berita? yang benar. Anda dengar nggak berita-berita di TV? Seorang Ya. ustadz ditangkap polisi karena mencabuli santriwati. Besok lagi kejadian lagi. Mau Anda suruh saya cari di situ tempat seperti itu, atau memang itu cerminan agama Islam? Itu seorang ustadz, satu ustadz yang berbuat itu tidak mewakili ustadz yang lainnya, Des. Satu orang bagaimana? Apa- Oke, saya tunjukkan berita-berita ya. Nih, waduh, Anda ini luar biasa. Coba kamu ya. lihat di luar negeri itu ada para pendeta itu yang berbuat cabul. Apakah mereka mewakili para orang tersebut? Negeri? Tidak. Sebentar, luar negeri mana? Ya cobalah lihat berita-berita, kan banyak tuh. Ya, Coba luar ustadz negeri yang mana yang kamu maksud? Kalian ini Islam Banyak ini tuh di fitnah Amerika tuh. terus. Luar negerinya. Jangan pindah-pindah. Kau aja udah nggak benar itu. Kau bilang. Oke, baik. Kamu kan Kita pengen tahu ini, orang yang Bang, berilmu. kita Ya. ini kan sama-sama orang Indonesia, jadi kita lebih paham Ya. keadaan Indonesia. Paham nggak? Ya. Bagaimana Anda bilang di luar negeri, Anda ke sana saja tidak pernah? Ya kamu kan bilang tadi. Coba fokus tadi ke Ustadz tadi. Oke, Ya, sebentar ya. Nih, saya akan sebentar. mengklarifikasi. Kasus Ustadz mencabuli santriwati. Ini kasus begini ini, tiap hari ada terus. Ya, itu Ustadz di Indonesia ini berapa banyak? Coba saya tanya. Ada banyak. Kasus pencabulan itu yang- juga ada banyak. Ya, banyaknya berapa? Baik, nih kita lihat beritanya ya. Kita lihat beritanya nih. Ya. Nih jumlah kasus Ustadz mencabuli santriwati nih. Jumlah. Anda suruh saya cari orang Islam di sana ya. Memang itu cerminan agama Islam mau gimana? Wih, gini Dis. Kalau Nih. kau mencari Ustadz yang cabul, ya salah lah kau. Jadi Anda suruh tidak semua- saya, dengar Bang. Tadi saya ya, bilang kamu Anda mencarinya carilah yang ustadznya yang benar. di mana Jangan ya? mencari yang Riga di cabul. mana? Ya carilah yang benar, kan banyak yang benar Kagak itu. ada. Semua kasus mencabuli santriwati. Ya otakmu yang benar, carilah yang benar. Loh, Ini aja kamu sekarang caption baik salah nih. Saya kamu saya aja balik ke caption kamera ini saya salah nih. nih Juden nih ketika. Waduh, Anda ini nekat yang nyata nih. Perhatikan. Lihat nih ya. Nih. Deretan, perhatikan tuh. Deretan, sebentar. Nih, deretan kasus pencabulan di pondok pesantren. Nih, banyak jadi nggak kehitung. Gimana Anda itu?
Iya, Nih, ini masuk kamu Tempo kan nih. lihat berita kan banyak itu Nih, yang tidak deretan kasus pencabulan pondok pesantren terbaru di Tulungagung. Tiap hari berita kayak begini. Tiap hari. Tiap hari gini kasus Des, gini pencabulan Des, santriwati. gini. Dengar dulu, dengar dulu. Dengar ya. Dengar, kau dengar dulu. Iya, ini saya Udah mendengarkan. tutup tuh. Saya Ya, mendengarkan. Nih, Ustad kasus nih oknum yang lagi bikin nih. kau dengar dulu, kau ngomong juga. Ya udah, silakan. Ustad yang bikin cabul itu tidak mewakili umat Islam, tidak semua. Kata Ada yang siapa? Ini kau dengar sesuai dulu. dengan Aku belum ajaran selesai, dengar dulu. Muhammad. Kau dengar dulu. Itu Tidak sesuai semua dengan itu ajaran mewakili. Muhammad, mengikuti sunnah Rasul. Gimana? Ajarannya mana yang kau maksud? Ajaran mana Baik, kau sekarang maksud? saya Coba. tanya, boleh nggak menikahi Ya. anak kecil? Ya, yang mana? mencret. Coba. Di dalam agama Islam boleh tidak seorang pria dewasa mengawini atau menyetubuhi anak di bawah umur? Boleh nggak? Siapa yang menyetubuhi anak di bawah umur? Sekarang saya tanya, apakah Muhammad Ya. menyetubuhi Aisyah waktu Aisyah berumur 9 tahun? Tidak. Tidak. Wah, Makanya kalian itu inilah tidak teman-teman yang membuat muslim kalian itu itu nggak tidak akan mendapat berani naik daya. ke sini. Makanya ini teman-teman ya, kawan kita yang muslim ya. Si Edis ini dia terfokus dengan yang pertama ustadz yang cabul, yang kedua ya orang-orang Islam yang berbuat tidak benar. Dia fokus ke sana. Ya, itu aja yang dia dalam otak dia itu aja, orang yang tidak benar, orang yang biar cabul, Coba, sampai sekarang Sultan, yang tidak benar. pelan-pelan Jelas ya. Itu Gini, orang Sultan. yang tidak benar. Ya. Gini Sultan, Ya. berapa umur Aisyah ketika Muhammad pertama kali bersetubuh dengan Aisyah? Ya. Itu saya tidak penting, saya tidak pernah bahas itu tuh. Nggak penting. Gak tahu. Kalau kamu pengen tahu Gimana tentang Anda ini? Tadi kan Eh. kita bahas masalah kasus seorang ustadz menghamili santriwatinya. yang Kemudian menghamili santriwatinya di bawah itu beda umur. bos, itu beda ya. Yang menghamili Loh, itu karena mengikuti ustaz-ustaz sunnah yang kurang Rasul. ajar itu. Tidak ada sunnah Rasul kayak gitu. Oke, Kalau baik, Rasul saya itu, tunjukkan. dia menikahi. Baik, itu juga menikahi. Apa pula kamu bilang Loh. menikah kalau nggak ada ditangkap itu? Perhatikan nih, kasus. Apa pula yang menikah? Lu ada kemarin di Madura, ada terbaru di Madura. apa Seorang itu kasusnya? ustadz Namanya juga menghamili ustadz. santriwatinya, katanya sudah nikah di situ. Ya itu bodoh itu, nggak Kok ada itu, bodoh? nggak Itu benar ngikutin itu. Muhammad gimana? Apa pula mengikuti Muhammad? Oke, Muhammad baik. itu tidak ada Nih, seperti saya itu. tunjukkan hadisnya ya. Makanya kau tuh nggak berapa ide. Makanya jangan terfokus dengan hal-hal yang bersifat itu yang negatif. Negatif, Terfokus berarti dengan Anda anggap ini negatif. Iyalah, masa berita-berita masa kau mendengar terfokus dengan ustaz-ustaz yang kurang ajar itu tidak Baik. mewakili Kurang ajaran Islam. ajar, waduh. Ya kurang ajar lah, Mengikuti masa sunnah anak kecil Rasul gini. Anda bilang kurang Sudah Rasul yang ajar. mana yang kau maksud? Nih, coba ya saya bacakan. Ini dari detik.com, Detik Hikmah. Ini Nah, itu kau website Muslim. Itu aja kau dari detik.com kau baca. Maksudmu ini bukan website Muslim ini, Detik Hikmah. Coba aku yang bertanya ya, kau aja yang bertanya aku lihat. Ini loh, Detik Hikmah. Alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang usianya masih belia nih. Rasulullah Nah, kau dalam kalau bertanya hidupnya, tentang kenapa itu, Anda mau saya bertanyalah, bacakan datanglah. kisah Itu. Muhammad? Ini saya mau bacakan kisah Muhammad. kamu Kalian sudah bertanya malu. tentang Malu kalian dengan kelakuan tidak, saya tidak Muhammad. malu. Oke, baik, saya bacakan dulu. Dengarkan saya. Ini saya mendakwahkan syiar Itu ini hadis, agamamu kok. Lihat nih. itu kamu harus datang dulu kepada para kiai. Itu yang tersirat dengan itu, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nanti ada penjelasan. Oke, yang tersurat aja Tidak kita bisa bahas. kau Jangan baca yang tersirat ya. dengan secara cuma-cuma kayak gitu. Perhatikan. Belajarlah. Nih. Nah, kalau kau pengen tahu, kalau Aisyah, kau punya niat gitu loh. lihat nih orang Muslim. Mereka ketakutan mereka kalau dibahas agamanya. Karena Apa yang mereka takut? menyembunyikan borok agamanya. Kenapa Mana Anda ada ketakutan? Kenapa? Apa pula yang Loh, borok kalau kau begitu itu biarkan saya belum bacakan. paham. Ini saya bacakan nih.
kisah Rasulullah yang mendapatkan kabar dari malaikat melalui mimpi mengenai Aisyah tertuang dalam hadis berikut ini. Imam Bukhari meriwayatkan. Nampak. Pantesan Anda masih Islam, orang baca aja nggak bisa. Iya, nampak ini kecil, ini nggak tahu apa tulisannya tuh. Kecil bagaimana? Alasan aja. Nih saya yang bacakan Nggak kalau jelas, kecil. nggak jelas. Kalau kecil saya yang bacakan. Apalagi Imam Bukhari, tertutup nih sama apa orang nih yang gini. nih, saya ke atas tertutup ini, ini. saya ke atas ini. Imam Bukhari meriwayatkan kisah sebelum sebelum Rasulullah SAW meminang Aisyah RA. Beliau melihat Aisyah sebanyak 2 kali dalam Bacalah dari atas. Itu kan ada dari atas tuh kalau Tadi saya baca dari atas. Oh, inilah mereka teman-teman. Ketika dibahas tentang Muhammad, siap-siap mereka. Darah halal, murtad. Ini saya sedang membacakan kisah Nabimu loh. Kenapa kamu ketakutan apa panik maksud begitu? kau darah halal murtad itu apa maksudmu tuh? Ini saya sedang membacakan kisah Maksud kamu Rasulullah. darah halal murtad itu apa maksudmu tuh? Karena kamu ketakutan ketika kamu dibahas agamamu, terus kamu merasa terhina, terus kamu merasa pula ketakutan? Nggak ada, biasa aja. Nih, Kalau kau apa pulanya ketakutan, biasa aja pun. Nggak ada. ini Kamu kan baca-baca begitu aja. bagaimana Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun dan bersetubuh dengan dia ketika dia berumur 9 tahun. 9 tahun. Nah, itu Nis. Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun. Kamu pernah baca enggak? Ada Yesus hadisnya. aja menikah. Hadisnya ada. Bukan 6 tahun, 8 tahun itu. Tunjukin hadisnya 8 tahun. Kalau ada saya lompat dari Monas. Lompat dari mana ada dadakan kayak gini. Harus diiniin dulu lah. Kita aja nggak ada bahan ini. Itu aja Yesus ada tuh nikah 6 tahun. Itu zamannya itu berbeda, makanya jangan Gini, mereka. kamu jangan tutup mulutmu, udah ketakutan. Bukan Udah ketakutan, malu kamu ini lihat mic-nya orang bodoh. jadi orang Kau Islam. tengoklah ini mic nih. Kalau gini mana jelas suara. Kedengaran juga Tengoklah. sama Apa kedengaran. pulanya kedengaran? Sekarang begini. Kedengar. Kalau ada Pak Ustadz menikahi santriwatinya yang masih di bawah umur. Makanya Dis, Itu kan kalau sedang kamu mengikuti berbicara ajaran tentang Muhammad gimana? Kalau kamu pengen tahu betul tentang pemahaman penafsiran tentang hadis, datanglah ke pondok pesantren. Ini pemahamannya Di gimana, pondok Pak? Ini bagaimana? pesantren adanya Ustadz mencabuli santriwati. Nah, itu yang kamu datangi Ustadz santriwati, Loh, itu makanya yang saya Ustadz lihat di santriwati berita itu gimana? sudah diadili, udah masuk ke penjara. Carilah Ustadz yang tidak mencabuli Oke, siapa? para santri. Kan Siapa banyak Ustadznya? itu. Siapa? Itu banyak itu. Ustadz Hadi Sebutin Hidayat. satu. Ustadz Hadi Hidayat itu bagus itu. Emang Adi Hidayat berani ke sini? Ngapain ya kamu yang cari ilmu, masa Mana gimana? berani Kan dia ke kamu sini? di sini gimana yang nggak penting ada tuh, makanya nanti datang ke dia sini. langsung kabur lari tunda. Makanya kawan-kawan, kawanku yang muslim, mereka ini beraninya kayak gini. Kalau mereka pengen betul ya berdiskusi, datanglah, berikan, datang. Kemudian Jadi ini nggak penting, Mas. nggak penting. Ya nggak penting lah. Karena apa? Karena Ustadz kalian Karena kamu mau yang kayak gini tuh nggak penting, Bos. Nah, kalau kamu pengen tahu tentang ini, tentang hadis, tentang penafsiran, datang langsung ke sana. Karena hadis, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dengan kita melihat dengan terjemahan. Itu ada penafsiran dengan pemahaman ini seperti apa, ini seperti apa. Karena di dalam Al-Quran ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, di situ kita harus banyak belajar, berguru dulu. Kalau kamu tidak berguru, kalau kamu hanya bisa baca ini apa? Contoh dengan Bismillah. Bismillah itu kan sederhana, dengan menyebut nama Allah. Itu baru terjemahan. Penafsirannya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Nah, di situ kamu harus berguru, harus bertanya. Di situ kamu baru dapat kebenarannya. Seperti itu. Jangan kamu hanya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut, itu kan baru terjemahan. Kamu paham enggak seperti itu? terus Nah, baru dapat situ dapat pahamnya. Anda paham? Ya pahamlah. Boleh saya bertanya kepada Anda? Kalau saya kasih pemaham, kamu juga nggak paham. Kenapa?
Coba tanyakan Ini apa? orang dikasih paham tapi nggak paham-paham. Ya, nanya apa? Oke, Anda paham Al-Quran? Saya. Bukan, Kalau Udin, saya- Udin. Kalau saya Al-Quran itu saya paham intinya saja. Bukan Paham. secara ya kamu yang kamu maksud pahamnya yang mana dulu? Coba. Menurut Anda, Al-Quran itu bahasa apa? Al-Quran itu bahasa asli dari itu saya nggak tahu itu. Enggak. Kamu pahamnya mana? Ya Kan bahasa sudah ini saya bahasa bilang, Arab. alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam itu. Pahamnya yang mana, Bos? Nah, jangan salah-salah kamu. Menurut Al-Quran, berbahasa apa? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti Ya. kalau Al-Quran bahasa Arab, maka orang Arab akan mengerti setiap kosakata di dalamnya, betul? Oh, belum tentu. Oke. Gini, Kalau sekedar terjemahan dia Gini. mungkin paham. Begini. Tapi dia secara apa? orang Indonesia jumlahnya ada 270 juta orang. Di antara 270 orang ini, adakah satu kosakata yang tidak dimengerti satupun oleh 270 orang ini? Kosakata yang mana yang kamu maksud? Saya kasih contoh misalnya. Ya. Tungkriung. Apa itu tungkriung? Apa tuh tegriung? Nggak tahu kan? Iyalah kamu ngomongnya Baik. asal-asalan. Baik. Selama kita jadi orang Indonesia, tidak pernah kita dengar kata tungkriung. Apa itu tungkriung itu? Maka Ya apa tuh tegriung tuh? Kau betul, aja betul. Maka tidak ada satupun orang Dis. sebentar. Saya Dis. belum selesai. Ya. Sabar. Maka tidak ada satupun orang Indonesia yang tahu apa itu tungkriung. Maka kesimpulannya, tungkriung pasti bukan kosakata bahasa Indonesia. Setuju? Ya Setuju? terserah kamu lah. Saya nak jawab itu. Loh. Apapun lah yang setuju tungkriung itu nggak tahu Oke, saya baik. apa itu tungkriung. Baik, kalau begitu tolong artikan kepada saya atau orang Arab mana yang mengerti kosakata alif lam mim. Silahkan. Nah, itu alif lam mim itu akan kau dengar dulu. Nah, di situ kau tidak punya etika, Dis. Itu perbedaan Apa arti saya alif dengan lam Anda. mim? Kau tidak punya etika. Orang baru mau bicara, kau sudah nyeletuk. Oke, silakan. Nah, situ adabmu kurang. Apa alif lam mim? Silakan. Saya menghargai kamu loh, Dis loh. Silakan, apa arti alif lam mim? Saya menghargai ya. Silakan, apa arti alif lam mim? Oke. Sekali lagi ya, saya menghargai nih saudara teman-teman kamu ada berapa orang nih? 19.000 nih. Oke, kita selalu menghargai ya. Ngeles nih. Apa Jangan arti ngeles. alif lam mim, Sultan? Alif lam mim itu kalau kita bahas ini itu percuma, Dis. Itu ada Percuma. ya percuma lah. Apa pula? Loh, katanya Quran bahasa Arab. Tapi ditanya arti alif lam mim kagak tahu. Itu dipahami itu secara hakikat, Dis. Nggak bisa kita buka di sini, Dis. Karena kamu belum beriman, Dis. Orang sesama Islamnya belum bisa Udah itu. begini udah repot. Ya nggak bisa lah. Kamu aja Makanya saya bilang untuk tadi membaca apa Al-Quran arti aja. Dengar dulu. Tungkriung apa Dengar arti dulu. tungkriung? Untuk membaca Al-Quran aja, Anda harus bersuci dulu. Nggak bisa. Waduh. Oke, kalau sudah bersuci jadi nanti saya tahu arti alif lam mim. Bukan tidak tahu. Anda harus punya adab dulu. Ya Ilmu sudah, itu, saya adab dulu bersuci baru dulu. ilmu. Saya cuci dulu ya muka saya cuci dulu. Mau saya cuci Nggak dulu? seperti itu. Terus gimana? harus Katanya harus harus duduk cuci dulu dulu biar tahu. Jangan salah nanti carinya alif lam ini mana ini. Nah, untuk pemahaman alif lam mim itu nggak Enggak, bisa. saya Nggak bisa enggak saya pemahaman. bukan. Artinya aja bahasa Ya, nggak bisa. Indonesianya alif lam mim apa? Alif lam mim itu tidak ada di zaman di Al-Quran itu tidak ada. Terus arti tungkriung apa? Terjemahin dulu tungkriung apa arti Nah, tungkriung? itu bahasa kamu, terjemahan aja sendiri. Nah. Berarti sama. Berarti itulah mujizat tungkriung, Gini, saudara-saudara. Bos. Artinya Kita sangat ini, mendalam. kita ini. Tidak dengar bisa dulu ya. dipahami kalau Anda tidak beriman Dengar dulu. dulu.
di Islam ini Anda harus beriman kita dulu tidak kepada Tung dituntut Kriung. kita tidak dituntut untuk menerjemahkan Al-Quran, bukan ahli terjemah, bukan ahli ahli ini, tidak seperti itu. Oke, bisa nggak diterjemahkan Tung Kriung itu? Al-Quran ini kita sebagai orang Islam yang pertama sekali itu harus awaludin Enggak, Tung marifatullah. Kriung itu bisa diterjemahkan nggak, Sultan? Awal beramal kita harus kenal dengan Allah, itu dulu yang Sultan, penting. Bukan kita Tung ahli Kriung Kalau bisa kamu, diterjemahkan kamu nggak? perlu pengen tahu tentang isi Al-Quran terjemahannya semua harus datang Makanya kepada saya bilang para teman-teman kiai. ini saya tulis nih. Ketika Islam Apa menjelaskan Al-Quran, disitulah dia berdusta, disitulah dia nipu dirinya sendiri. Ini saya Itu aja, buktikan ya. Ketika Islam menjelaskan Itu Al-Quran, saja ya, di situ itu aja dia kamu- harus berdusta. Kamu sudah membuat judul itu, udah kelihatan bodoh kamu. Ketika Oke. Islam menjelaskan, Kenapa kamu maka berdusta? ketika Islam, dengar dulu, ketika Islam menjelaskan Quran, masa Islam menjelaskan Al-Quran, yang menjelaskan itu ulama. Kau buat di situ, Ulama Islam ketika ulama Islam menjelaskan, bedalah Ulama itu Islam dengan Islam. Islam itu agama, ulama itu orangnya, itu loh bos. Iya, artinya manusianya, betul. Apa pula yang ya situ aja kau kelihatan bodohnya. Coba Berarti kau bikin manusia yang ketika menjelaskan, orang betul. Ulama lah yang menjelaskan, Ulama bukan manusia, bukan? Ulama manusia. Ulama Oke. pasti Ketika ulama kalian pasti menjelaskan manusia belum Al-Quran, tentu kenapa ulama. kalian Dengar berdusta? dulu. Gue yang bertanya dulu. Kau tanyakan, ulama manusia bukan? Ya, ulama manusia. Manusia belum tentu Ya, ulama. kau tidur di bawah sana. Kau di Apa bawah sana, pula? tidur di sana. Tidur di bawah sana. Dalam video ini, diskusi mengenai agama merupakan salah satu bentuk pencarian makna yang paling mendalam dalam kehidupan manusia. Dalam keberagaman pandangan dan keyakinan, kita sering menemukan perbedaan yang tajam, namun justru di sanalah letak keyakinan spiritual umat manusia. Perbedaan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menolak, tetapi menjadi kesempatan untuk saling belajar dan memperluas cara pandang kita terhadap dunia dan kehidupan. Namun agar diskusi agama benar-benar bermakna, kita semua perlu mengedepankan rasa hormat, rendah hati, dan keterbukaan. Keyakinan adalah hal yang sangat pribadi dan tidak bisa dipaksakan. Dengan menjadikan dialog sebagai saran memahami, bukan menghakimi, kita bisa menciptakan ruang bersama yang damai di mana iman dan rasionalitas bisa berjalan seiring tanpa saling meniadakan. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.